Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Asmanabilah dengan NIM D602309198 dari Program Studi Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tema yang menarik nih terkait dengan apa ya? Ada yang bisa nebak? Terkait dengan pupuk. Jadi pupuk ini kan udah familiar ya kalian. Tapi kali ini saya akan membahas berkaitan dengan pupuk organik. Mari kita bahas. Sebentar, saya share screen dulu. Nah, pada kali ini saya akan bahas berkaitan tentang strategi pengembangan pupuk organik guna mendukung industri pertanian ramah lingkungan. Karena pada zaman sekarang itu semua orang serba instan ya. Kalau kebanyakan tuh pakainya pupuk anorganik kan. Nah, jadi kali ini saya akan membagikan strategi pengembangan pupuk organik. Jadi pada pembahasan kali ini berkaitan dengan pupuk organik dan anorganik kayak apa aja sih perbedaannya? Lalu ada teknologi produksi pupuk organik ya ini. Lalu ada tantangan dan solusi dalam memproduksi pupuk organik dan ada studi kasus. Studi kasus ini nanti berkaitan tentang fakta menarik nih. Lanjut. Nah, di sini kita membahas dulu ya perbedaan pupuk organik dan anorganik. Seperti yang kita tahu bahwa organik itu merupakan bahan yang alami. Kalau dalam sampah itu biasanya organik itu yang bisa diolah kan. Sedangkan limbah yang anorganik itu daur ulangnya sulit. Nah, sama nih, sama dengan pupuk. Kalau pupuk yang organik itu bahan alami, terbuat dari bahan alami, seperti dari kompos, dari kotoran hewan. Biasanya kotoran hewan yang buat pupuk itu apa aja? Biasanya ada kotoran sapi, kotoran kambing, eh, dan kencing kambing, gitu bisa banget. Dan sisa tanaman ini tuh kayak contohnya daun yang berguguran. Nah, itu tuh lama-lama itu bisa jadi pupuk kalau eh, dibiarin aja gitu. Lalu, pupuk organik juga mengandung nutrisi dalam bentuk yang lebih kompleks. Dalam bentuk kompleks di sini, nutrisinya itu lebih banyak dan lebih eh apa ya? Kayak natural gitu daripada pupuk anorganik. Habis itu, pupuk organik juga meningkatkan kesuburan tanah dan ramah lingkungan karena tidak menyebabkan kerusakan ekosistem khususnya pada tanah. Sekarang kita lanjut ke yang pupuk anorganik. Pupuk anorganik di sini tuh diproduksinya tuh melalui proses industri dan menggunakan bahan kimia sintesis seperti nitrat, fosfat, dan kalium. Terus pupuk anorganik juga mengandung nutrisi dalam bentuk yang lebih mudah diserap. Jadi eh, sekarang tuh banyak kasus kayak petani itu pada memilih pupuk anorganik karena mereka itu mau yang instan gitu. Jadinya lebih suka yang anorganik karena mudah diserap oleh tumbuhannya sehingga tumbuhannya tuh berbuahnya itu tuh lebih cepat daripada menggunakan pupuk organik gitu. Lalu anorganik juga itu meningkatkan pertumbuhan tanaman secara cepat seperti yang saya jelaskan tadi dan tentunya tidak ramah lingkungan karena bisa menyebabkan kerusakan ekosistem pada tanah dan kesuburan tanahnya itu juga terganggu karena ada bahan kimia di dalam pupuk itu gitu. Kita lanjut pembahasan selanjutnya yaitu ada teknologi produksi pupuk organik. Teknologinya apa aja sih? Sebenarnya ada banyak, tapi yang saya jelaskan di sini tiga aja, yaitu yang pertama ada vermicomposting. Dari judulnya tuh kompos ya, berarti itu dari kompos.
menguraikan kompos dengan cara menggunakan cacing tanah untuk menguraikan bahan organik menghasilkan pupuk organik yang kaya nutrisi. Jadi vermicomposting itu proses penguraian limbah organik menggunakan cacing tanah. Biasanya itu cacing tanah merah kayak Eisena fetida atau cacing yang lainnya pokoknya yang bisa menguraikan tanah. Nah, proses ini itu tuh menghasilkan kompos yang sangat kaya akan nutrisi dan bermanfaat untuk tanaman, walaupun penguraiannya sangat lama gitu. Terus lanjut, yang kedua ada fermentasi anaerob dan aerob. Kalau yang fermentasi anaerob itu tanpa oksigen atau berada di ruang tertutup. Kalau aerob itu dengan oksigen. Jadi aerob ini tuh melibatkan mikroorganisme yang memerlukan oksigen untuk menguraikan bahan organik, sedangkan anaerob itu sebaliknya. Dan hasil dari fermentasi anaerob itu menghasilkan biogas plant atau menghasilkan biogas. Itu tuh merupakan campuran metana, CH4, dan karbon dioksida atau CO2. Jadi biogas ini tuh dapat digunakan sebagai sumber energi terbarukan gitu. Jadi yang fermentasi anaerob ini tuh berkaitan dengan biogas. Sedangkan biogas plant itu tuh merupakan suatu fasilitas yang digunakan untuk mengolah limbah organik menjadi biogas dan pupuk organik. Jadi biogas plant itu ini tuh hasil akhirnya itu juga sama dengan fermentasi anaerob yaitu biogas gitu. Nah, manfaat manfaat biogas plant itu juga banyak, yaitu energi terbarukan, menghasilkan energi terbarukan untuk sumber energi yang bersih. Lalu bisa sebagai pengurangan limbah ya dengan metode biogas plant ini. Lalu juga biogas plant ini juga menghasilkan pupuk organik dengan kualitas yang tinggi dan bermanfaat bagi pertanian serta lingkungan karena tidak merusak lingkungan gitu. Selanjutnya kita lanjut ke pengembangan pupuk organik skala industri. Jadi dalam pengembangan pupuk ini tuh juga terdapat tantangan juga ya, tidak bisa langsung kayak eh, tanpa hambatan itu tidak bisa, pasti itu semua ada tantangannya. Nah, apa aja sih tantangan dalam pengembangan pupuk organik ini? Yang pertama, tantangannya itu keterbatasan bahan baku. Jadi bahan bakunya itu kan cuma dari yang alam-alam ya, kayak dari kotoran hewan tadi, dari limbah organik, dari kompos gitu, itu tuh juga terbatas. Terus habis itu kurangnya kesadaran petani. Seperti yang udah dijelaskan tadi, bahwa petani itu sukanya yang instan kayak agar cepat membuahkan hasil gitu. Jadinya dalam penggunaan pupuk organik itu sangat minim ya sekarang. Karena sudah didukung juga teknologi, lalu biaya produksinya itu juga tinggi karena membutuhkan waktu yang lama untuk memproses pembuatan pupuk organik gitu. Dan proses produksi yang rumit. Karena proses produksi yang rumit, maka biaya produksinya itu tinggi karena tuh rumit dan lama gitu loh. Nah, solusinya itu apa aja sih? Jadi solusinya itu peningkatan penelitian dan pengembangan. Penelitian di sini itu seperti penelitian dalam bahan baku. Itu diteliti lagi dan pengembangan bahan baku serta pengecekan bahan baku kayak tersedia seberapa gitu. Habis itu pengelolaan juga dengan baik. Itu untuk meningkatkan pengembangan meningkatkan produksi pupuk organik. Lalu juga edukasi dan sosialisasi. Edukasi dan sosialisasi di sini itu edukasi kepada para petani khususnya maupun warga untuk senantiasa menggunakan pupuk organik. Dan bisa kalau untuk produk-produk pupuk organik itu bisa bekerja sama dengan pemerintah maupun dengan
produk yang lainnya bekerja sama dan bersosialisasi kepada petani agar bisa menggunakan pupuk organik daripada pupuk anorganik gitu. Kita lanjut ke fakta menarik nih. Jadi selain tadi yang pupuk organik diuraikan dengan cacing, ternyata ada fakta menarik. Maggot itu juga bisa menjadikan limbah organik menjadi pupuk loh. Siapa yang belum tahu di sini? Mari kita bahas ya fakta menarik ini. Jadi, kalau yang belum tahu maggot, maggot itu merupakan larva dari lalat. Lalatnya itu bukan lalat yang lalat biasa jadi belatung tuh bukan. Maggot itu sebenarnya itu belatung, tapi bukan belatung yang menjijikkan itu bukan. Jadi maggot itu larva lalat Black Soldier Fly atau BSF yang sering digunakan dalam proses pengelolaan atau pengolahan limbah organik. Nah, jadi maggot BSF ini tidak membawa penyakit seperti maggot atau belatung lainnya. Kalau belatung lainnya kan biasanya pada kayak menyebarkan penyakit juga kan karena mereka di tempat yang kotor. Nah, tapi kalau maggot ini itu menghasilkan manfaat yang sangat luar biasa bagi kita khususnya. Yaitu apa? Yaitu dia itu, maggot itu bisa mengolah limbah organik itu menjadi pupuk yang berguna bagi kita. Gitu. Dengan cara gimana? Maggotnya itu memakan limbah organik serta mencerna bahan-bahan organik tersebut. Jadi kayak sisa makanan itu kalau kalian punya maggot nih, itu bisa menjadi pupuk. Terus bisa nih setelah beberapa hari hingga minggu. Jadi itu nggak sampai berbulan-bulan. Sisa makanan kalian itu udah menjadi pupuk gitu. Nah, pupuk itu dihasilkan melalui ini maggot menghasilkan kasgot atau kotoran maggot yang kaya akan nutrisi. Jadi pupuk itu tadi dihasilkannya itu dari kotorannya maggot, lalu udah menjadi pupuk nih. Jadi langsung bisa digunakan tanpa harus diolah kembali karena udah diuraikan oleh maggot. Nah, maggot juga dapat digunakan kembali atau dipanen sebagai sumber protein untuk pakan hewan. Jadi di sini aku punya cerita menarik. Dulu kakak saya itu tuh mempunyai maggot. Jadi semua kayak limbah-limbah makanan itu tuh dikasih ke maggot. Maggotnya kan lama-lama juga tua. Awalnya tuh maggotnya warnanya kayak belatung gitu. Habis itu semakin tua itu semakin menghitam. Nah, kalau udah hitam itu ada yang dijadiin untuk berkembang biak lagi, bertelur gitu supaya jadi lalat terus jadi maggot lagi. Ada yang maggotnya itu sebagian digoreng atau dipanggang gitu. Nah, jadi digoreng atau dipanggang itu bisa menjadi ini sumber protein untuk pakan hewan. Jadi maggot itu kalau udah tua itu tuh nggak perlu dimusnahkan, tapi bisa digoreng atau dipanggang untuk menjadikan makan atau pakan untuk hewan. Jadi kayak semacam por gitu, tapi itu bisa bisa buat makanan hewan gitu. Mungkin itu saja ya pembahasan menarik terkait pupuk organik dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian. Ini kita stop share screen dulu. Baik, sekian nih materi pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.